upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kong kali kong dengan pihak-pihak lain. Saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih, untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif, dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini. Harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik. Ya, Sobat RH sekalian, besok ya saya ada acara AADP ya. Ada apa dengan Prabowo? Jadi kita mau bikin acara yang menjaga semangat untuk berdemokrasi, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Dan jangan sampai kemudian alergi mereka-mereka yang ada di sana. Itu berat ya, kalau orang istana alergi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat pemikiran seperti ini. Itu jangan sampai terjadi ya. Begitu Sobat RH sekalian ya. Coba kita mudah-mudahan lancar ya acaranya, karena acaranya di tempat tertutup dan hanya berlaku untuk yang diundang saja. Jadi kita bikin acara di tertutup, di private room ya, tidak di ruang publik ya. Tapi kalau di private room saja masa kemudian dipersoalkan, lama-lama kita tidak ada lagi demokrasi dan hanya orang-orang bodoh saja di negeri ini kalau seandainya berpikir pun tidak diperbolehkan ya. Kita ngobrol politik negeri, ada apa dengan Prabowo AADP ya. Begitu Sobat RH sekalian, coba kita lihat hal yang menarik ini. Ternyata soal yang terkait dengan jangan dendam politik dan lain sebagainya, panjang juga ceritanya. Istana perlu melakukan klarifikasi ternyata. Nggak tahu juga kenapa klarifikasi ya. Ini ada paling tidak berita dari kompas.com dan dari NTV News ya. Istana beri penjelasan soal Prabowo bicara dendam politik sebelum tinggalkan RI. Ini kata pengamat soal Prabowo minta jangan ada dendam politik sebelum lawatannya keluar negerinya. Coba kita dua versi ini kita baca. Penjelasan istana seperti apa ya. Biasanya setelah dijelaskan istana tambah tidak jelas. Biasanya begitu ya. Oke. Istana beri penjelasan soal Prabowo bicara dendam politik sebelum tinggalkan RI. Jakarta, Kompas.com, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memberi penjelasan terkait wanti-wanti Presiden Prabowo Subianto kepada jajarannya agar tidak ada muatan politis dan dendam politik dalam menjalankan pemerintahan. Peringatan itu Prabowo sampaikan tepat sebelum dirinya bertolak ke luar negeri selama belasan hari. Ya, itu kan pesannya, pesan dari beliau bahwa beliau sekarang ingin melihat ke depan. Kita bersama-sama bersatu padu dengan semangat kebersamaan untuk membangun ke depan, ujar Prasetyo saat ditemui di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kebersamaan itu kebersamaan di dalam kabinet, urusan rakyat ya belum selesai ya. Prasetyo menjelaskan Prabowo tidak ingin segala sesuatu yang dilakukan oleh Kabinet Merah Putih dilandaskan pada kepentingan politik. Good point. Apalagi Prabowo mengingatkan jajarannya agar menjalankan roda pemerintahan dengan bersih. Jadi tidak perlu semua itu misalnya dilandaskan oleh kepentingan-kepentingan politik. Sebenarnya kepentingan politik sih nggak ada masalah ya. Tak asal politik kebangsaan ya.
Jadi sebenarnya kepentingan-kepentingan elit, kepentingan-kepentingan grup, kepentingan-kepentingan kelompok, misalnya begitu. Kalau kepentingan politik, pemerintahan itu ya memang menjalankan keputusan politik ya. Pesannya saya kira itu untuk hal apapun lah imbuhnya. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto meminta kepada para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk terbebas dari unsur politis dan dendam politik dalam menjalankan pemerintahan yang bersih. Prabowo menekankan tidak boleh ada penyelewengan dan kong kali kong dengan pihak lain dalam menjalankan pemerintahan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan bersih dari penyelewengan ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kong kali kong dari pihak lain, saya beri petunjuk ke semua pihak dan pemerintah, utamanya Kabinet Merah Putih untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif, ujar Prabowo di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Dan tidak boleh ada unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini, harus tegas, harus berani. Tapi juga upaya harus bersih dari muatan politis, dari dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah yang bersih, ujar dia. Ya agak nyambung juga. Kemudian pemerintah bersih dikaitkan dengan dendam politik gitu ya. Oke, ya apapun lah ya, whatever ya, itu yang dikatakan istana. Lalu apa kata pengamat? Coba kita lihat ya. Kata pengamat ya. Ini malam apa sih? Malam Sabtu ya, orang lagi senang-senangan ya. Ini kata pengamat soal Prabowo minta jangan ada dendam politik sebelum lawatannya ke luar negeri ya. Coba kita bacakan. ntvnews.id. Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei Kedai Kopi Ibnu Dwi Cahyo memberi tanggapan mengenai pidato Prabowo sebelum memulai lawatan luar negeri selama 16 hari yang menyebut pentingnya persatuan dan menghindari dendam politik dalam pemerintahannya. Menurut Ibnu, memaknai dendam politik dalam pemerintahan yang dimaksud untuk memperingati kegaduhan politik. Inti sebenarnya selama presiden keluar negeri nggak boleh ada kegaduhan politik, tulisnya dalam keterangan yang diterima ntvnews.id. Sebagai informasi tambahan, dalam pidato sebelum memulai lawatan luar negeri selama 16 hari, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya persatuan serta menghindari dendam politik dalam pemerintahannya. Prabowo menyatakan bahwa seorang pemimpin harus berani, tidak menyimpan dendam dan bekerja demi kepentingan rakyat. Ia mengingatkan bahwa masyarakat memerlukan suasana yang tenang, damai dan harmonis serta menegaskan bahwa seluruh pemimpin harus bekerja sama untuk mencapai hal tersebut. Prabowo juga menekankan bahwa kekuasaan adalah milik rakyat dan demokrasi perlu dijalankan tanpa kekerasan, konflik atau provokasi. Ia menginginkan agar demokrasi berjalan secara damai, sejuk dan bebas dari kemunafikan. Selain itu, Prabowo ingin memastikan pemerintahnya bersih di segala aspek, tidak hanya dalam penegakan hukum tapi juga dalam birokrasi dan niat untuk menjalankan pemerintahan. Prabowo menginstruksikan seluruh tim yang bekerja dengannya baik dari partai politik, organisasi masyarakat maupun dari latar belakang lainnya untuk mengedepankan satu visi, yaitu visi dan misi presiden. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka juga menegaskan bahwa tidak ada visi-visi lain selain visi misi presiden. Kok visi misi presiden dan wakil presiden dong sebagai satu kesatuan ya. Sejak pelantikannya pada 20 Oktober di MPR RI, Prabowo menyatakan bahwa pemerintahannya harus bebas dari korupsi dan akan menindak para koruptor dimanapun mereka berada. Langkah penegakan hukum yang dilakukan baru-baru ini seperti dalam kasus Ronald Tanur dan operasi tangkap tangan terhadap seorang hakim memberikan harapan baru kepada masyarakat dan Prabowo berkomitmen untuk menjaga momentum ini. Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya stabilitas politik, ekonomi dan hukum. Sebelum keberangkatan ia menegaskan agar tidak ada dendam atau motif politik yang menguasai pemerintahan. Prabowo berharap agar selama masa lawatannya kondisi tanah air tetap stabil terutama menjelang pilkada. Ia juga berupaya menciptakan suasana kondusif untuk meningkatkan kepercayaan investor. Dalam rencana lawatannya, Prabowo akan bertemu dengan Xi Jinping dan Donald Trump. Berharap agar stabilitas politik, ekonomi dan kepastian hukum dalam negeri mampu menarik minat investasi di Indonesia. Prabowo menunjukkan konsistensi dalam menjaga persatuan dan stabilitas negara demi kesejahteraan rakyat sesuai dengan visi misi yang telah ia canangkan sejak hari pelantikan. Ini berita rilis ini ya, NTV News ya. NTV News ini news apa ini? Ini kan seperti rilis pemerintah ini beritanya ya. Kemudian Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei Kedai Kopi Ibnu Dwi Cahyo
memberi tanggapan mengenai pidato Prabowo sebelum memulai lawatan luar negeri selama 16 hari yang menyebut pentingnya persatuan dan menghindari dendam politik dalam pemerintahannya. Menurut Ibnu, memaknai dendam politik dalam pemerintahan yang dimaksud untuk memperingati kegaduhan politik. Inti sebenarnya selama Presiden keluar negeri nggak boleh ada kegaduhan politik, tulisnya dalam keterangan yang diterima ntvnews.id. Agak bingung juga kita ya, apa Ibnu Dwi Cahyo ini jangan-jangan jadi corong pemerintah juga ya. Ini halo Henry Satrio bagaimana ini? Karena saya kalau lihat loh kok tiba-tiba dia mengklarifikasi gitu ya. Kesannya mengklarifikasi. Tidak melakukan bagaimana cara berpikir dengan critical thinking. Kenapa muncul kalimat itu? Kan ada back mind ya. Kenapa muncul kalimat itu? Karena begini saudara sekalian, Prabowo sesungguhnya adalah orang yang gampang ditebak apa yang dia pikirkan dan apa yang dia inginkan. Karena dia mengatakan sesuatu itu spontan tanpa teks, sehingga itulah yang keluar dari pikiran dia. Ya barangkali dia berusaha melakukan kamuflase, eufemisme dan lain sebagainya. Tetapi mostly orang tidak mungkin, ya kan? Orang tidak mungkin kemudian lari 100% atau mayoritas dari apa yang dia pikirkan untuk mengucapkan hal yang berbeda. Jadi kalau dia bicara dendam politik, ya bisa jadi bahwa dendam politik itu ada, ya kan? Paling tidak 2 kali Prabowo Subianto dalam tanda kutip dikadalin kan begitu. Sekarang yang akan memimpin putranya Mulyono misalnya. Orang-orang yang dulu pernah terluka kan, wah ini saatnya kita balas dendam dan lain sebagainya. Mungkin ya, karena secara saya tidak pernah ikut dalam tim sukses apapun ya, selain kemarin Anies Baswedan ya saya nggak merasa baik Mulyono maupun Prabowo ada hal yang mengganjal di pikiran saya kalau saya ya. Begitu saudara sekalian.